Ternyata benar kata Mbak Kayunya saya. Jadi orang itu jangan punya mental berharap pemberian orang lain. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Kita itu diberi, kalau kita hidupnya orangnya normal gitu loh. Kita diberi penglihatan yang jelas, kita diberi fisik tubuh yang jelas, yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan yang sempurna, yang bisa bisa beraktivitas orang normal lah. Itu jangan sampai kita memiliki mental apa-apa itu nanti berharap diminta, apa-apa berharap diminta, apa-apa berharap dikasih, apa-apa berharap dikasih. Kalau nggak dikasih nanti kita menghujat orang yang kita harapkan. Kayak contoh misal, ada kakak saya yang udah PNS, sedangkan saya belum PNS, sedangkan saya masih jadi buruh pabrik dan lain sebagainya. Saya itu harus berjuang, harus punya mental berjuang. Jangan sampai saya, karena kakak saya itu PNS, kakak saya itu udah enak hidupnya, udah PNS, udah mapan, sedangkan saya lontang-lantung kerja banding tulang di pabrik, buruh pabrik yang mungkin saya rasa masih tertinggal jauh dengan yang PNS namanya. Itu semua hanyalah ilusi, itu semua hanyalah wang sinawang. Kita tidak tahu gimana prosesnya kakak saya itu menjadi seorang PNS, gimana dia berproses dari yang nol sampai ke titik itu kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu seberapa nyaman dia jadi PNS gitu. Bisa jadi dengan karena PNS dia itu malah susah karena dipandang orang punya, jadinya nggak ada yang empati. Jadi sekalinya ada kebutuhan yang mungkin di luar budget yang sudah disediakan, itu nanti orang-orang kurang empatinya. Lah itu kan orang PNS, duitnya pasti banyak, masa nggak punya sih, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak seenak itu, jadi sawang sinawang lah. Maka dari itu, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup orang yang kita pandang, menurut kita pandang nikmat, itu belum tentu senikmat itu yang kita bayangkan. Kita itu jangan pernah berharap sama orang itu. Yang mungkin sesekali minta tolong atau lain sejenisnya kalau lagi mendadak butuh atau gimana, itu normal. Tapi kalau minta diulurin tiap hari dalam keadaan kita itu orangnya sehat, waras, bisa bekerja, bisa berusaha, ada banyak peluang yang kita bisa dapatkan. Kalaupun tidak ada peluang, kita bikin peluang itu menjadi suatu jalan menuju kesuksesan. Itu pasti lebih baik dibanding kita berharap dikasih terus sama orang yang kelihatannya udah enak. Kayak gitu. Ini mental sangat penting untuk diterapkan. Beneran. Karena banyak dari kita yang padahal kita punya pundak yang kuat aslinya, tapi gara-gara kita memiliki mental seperti itu, mental yang isinya cuman berharap dikasih orang, berharap dikasih, jadinya kita itu malas untuk berusaha sendiri. Coba sih cari motivasi dari orang-orang yang sukses, bagaimana perjuangannya menuju kesuksesan itu. Tapi jangan lihat dari anak-anak pewaris. Kalau kamu memang bukan pewaris, kalau kamu perintis, coba lihat orang-orang yang sukses yang juga dari merintis, bukan dari pewaris, kayak gitu. Misal kalian ngeyel, itu
anaknya Raffi Ahmad Deneng, nggak capek nggak lelah, tapi kok bisa sukses, bisa ekonominya mapan. Itu kan orang tuanya gimana dulu, itu luar biasa. Raffi Ahmad itu, saya aja pernah dengar Raffi Ahmad itu sehari paling tidur cuman beberapa jam doang karena sibuknya kayak apa. Maka dari itu banyak artis-artis, banyak yang pengusaha-pengusaha mungkin penyakitnya itu lebih medeni karena fisiknya sudah dikuras-kuras dari perjuangannya kayak gitu. Penyakitnya orang kaya-kaya itu biasanya makanya bukan penyakit yang ringan karena emang fisiknya itu digembleng beneran kayak gitu. Tidak lupa juga yang namanya usaha biar sukses itu jangan sombong sama sang pencipta. Percuma kita berusaha semaksimal mungkin tapi kita nggak terhubung dengan sang pemberi rezeki, sang pemberi kesuksesan. Kita itu jangan berharap sama orang. Poinnya seperti ini, kesimpulannya kita itu jangan terlalu berharap pemberian orang lain. Jangan memiliki mental seperti itu, tapi milikilah mental saya pasti bisa seperti orang yang saya anggap sukses itu. Saya pasti bisa berada di titik seperti itu. Saya pasti bisa malah melebihi dari orang-orang yang saya anggap itu sukses. Tapi saya juga butuh bantuan dari Gusti Allah kayak gitu. Saya nggak bisa tanpa sang pencipta kayak gitu, sang pengatur dunia ini. Tapi usaha tetap di saya kayak gitu. Ini mental yang perlu kita terapkan di kehidupan kita. Mungkin cukup segitu berbagi cerita malam ini. Semoga saja dengan seperti ini kita bisa mengambil pelajaran yang baik kayak gitu. Mungkin kalau saya ada kesalahan bisa juga kalian benarkan di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng kayak gitu ya. Mungkin juga ada yang menambahkan ataupun ada yang sepakat, bisa juga komen juga ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga biar kita sama-sama punya mental yang lebih baik, punya mindset yang lebih baik kayak gitu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.